Untuk teman-teman yang sudah memasuki masa dewasa awal dan kalian tengah menjalani kesibukan, pernah nggak sih kalian bertanya, sebenarnya apa yang kalian lakukan dengan aktivitas kalian sekarang? Misal, sebagai seorang mahasiswa atau seorang pekerja kantor, dan kalian harus bangun pagi setiap harinya mengerjakan pekerjaan atau menjalani sebuah kegiatan yang bahkan kalian nggak suka, atau belajar suatu hal yang bahkan kalian nggak peduli. Semua itu buat apa sih sebenarnya? Yakin itu yang kalian kejar sebagai mimpi, atau kalian hanya mengikuti alur kehidupan aja? Nah, beberapa dari mereka merasa kalau itu bukan jalan mereka dan merasa sudah melenceng dari planning kehidupannya. Mereka ingin merubahnya, tapi mereka nggak melakukannya. Juga kalau mereka nggak merubahnya, mereka akan benci sama kehidupan mereka sendiri dan bahkan benci sama diri mereka sendiri. Nah, kalau kalian merasakan hal ini, selamat, kalian udah masuk ke dalam fase quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis ini? Jadi, quarter life crisis ini adalah sebuah periode ketika individu merasa khawatir, cemas tentang masa depan, dan mulai mempertanyakan kembali apa yang menjadi tujuan hidupnya. Individu yang mengalami krisis ini umumnya belum memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah tersebut, yang mengakibatkan individu akan merasa ragu terkait kemampuan diri mereka, apakah mereka bisa melakukannya dengan baik. Ada 7 aspek yang dapat menjadi tanda-tanda seorang individu tengah mengalami quarter life crisis. Di antaranya adalah ada kebimbangan dalam mengambil keputusan, lalu merasa putus asa, menilai diri sendiri secara negatif, terjebak dalam suatu situasi, perasaan cemas, tertekan oleh banyak masalah, dan khawatir terhadap relasi interpersonal. Masa dewasa awal merupakan masa transisi dari remaja menuju dewasa atau disebut juga emerging adulthood yang berkisar di antara usia 18 sampai 25 tahun. Dalam kondisi peralihan tersebut, individu melakukan eksplorasi dikarenakan tuntutan yang berbeda dan semakin besar jika dibandingkan pada tahapan yang sebelumnya. Pada masa ini, kita akan berpindah ke tempat baru yang dimana kita akan membangun hubungan yang baru juga dengan sekitar. Oleh karena itulah, hal ini haruslah dipersiapkan secara baik dan matang. Namun, sebaliknya ada pun beberapa orang yang justru tidak siap dengan hal tersebut atau bahkan mereka mempersiapkannya namun dengan matang. Mereka justru menjadi bingung ketika dihadapkan dengan banyaknya pilihan dan mengambil keputusan dari pilihan tersebut. Akibatnya, diri orang-orang dalam kategori ini akan merasa cemas, stres, hingga merasa hampa. Mungkin untuk kamu sekarang yang sedang berumur 20 tahun, mulai berandai-andai apa sih yang menyebabkan adanya krisis emosional atau quarter life crisis dalam diri ini. Faktor penyebab quarter life crisis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau disebut juga faktor internal yang terdiri dari pertama, hopes and dream atau harapan dan mimpi yang sering dipertanyakan pada diri kita sendiri untuk masa depan, dan yang kedua, religion and spirituality atau perasaan bersifat kritis yang ditujukan terhadap agama yang kita miliki serta kedekatan dan eksistensi Tuhan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor dari lingkungan atau disebut juga faktor eksternal yang terdiri dari pertama, hubungan dengan orang lain, bentuknya di kehidupan nyata misalnya berupa perasaan ragu-ragu dalam hubungan percintaan dengan pasangan kita, perasaan bahwa kita ini harus mandiri dan tidak diurus oleh keluarga lagi, ataupun tidak menemukan seseorang yang cocok dari segi sifat atau karakteristiknya untuk dijadikan teman. Kedua, tantangan akademis. Misalnya saat kita bingung memilih jurusan kuliah untuk menunjang pilihan karir ke depannya, ataupun saat kita mempertanyakan sejauh apakah kemampuan kita untuk mempelajari dan menguasai segala materi-materi perkuliahan yang ada. Dan yang terakhir, ketiga, adalah kehidupan pekerjaan. Misalnya, saat kita ingin bekerja, sebelumnya kita pasti akan mempertimbangkan terlebih dahulu, kira-kira karir apa sih yang paling cocok dengan passion kita, atau kalau semisal kita tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion, kita akan mempertimbangkan karir apa sih yang bisa memberikan kita banyak uang meskipun tidak sesuai dengan passion kita ini. Gimana sih cara kita menghadapin quarter life crisis ini? Banyak cara yang bisa dilakuin untuk kamu survive dari quarter life crisis ini. Yang pertama yaitu bisa dengan journaling and planning. Dengan journaling, kamu bisa mengungkapkan ide, pikiran, perasaan yang sedang kamu rasain setiap harinya.
Dan dengan planning, kamu bisa membuat perencanaan mengenai apa yang bakal kamu lakuin di 5 tahun mendatang ataupun di masa depan. Dengan membuat rincian seperti kelebihan dan kekurangan yang kamu punya, rintangan-rintangan apa saja yang kira-kiranya bakal dihadepin, dan apa aja yang harus dilakuin biar kita bisa mencapai target itu. Dengan planning juga, kamu bisa berkomitmen pada diri sendiri dan bisa menjadi evaluasi untuk diri sendiri ke depannya. Cara yang kedua yaitu dengan latihan fisik. Latihan fisik ini bisa dengan rutin berolahraga, entah itu rutin lari, rutin skipping, ataupun bersepeda. Nah, karena dengan kita berolahraga ini tuh kondisi fisik kita akan semakin tangguh dan mental pun akan merasakan kesenangannya. Selanjutnya yaitu ada talking therapy. Apa sih talking therapy itu? Nah, talking therapy ini tuh merupakan metode yang kamu bisa coba dengan cara berbicara dan berbagi pikiran kepada orang terdekat, entah itu teman, keluarga, ataupun pasangan. Dimana dengan talking therapy ini tuh bakal bikin diri kita nyaman dan merasa bahwa kita tuh gak sendirian gitu di dunia ini. Dan yang terakhir yaitu bisa dengan selalu berpikir positif. Mungkin caranya itu dengan kita mengontrol dan meregulasi emosi yang ada dalam diri kita dan mengenalinya dan mencoba mengontrol hal tersebut. Oke, mungkin itu sekian video dari kami mengenai apa itu quarter life crisis di umur 20-an. Buat kamu yang sedang merasakan hal ini, semoga metode-metode yang tadi bisa membantu kamu untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. See you in the next video. Bye.